Halo, ayo tetap semangat belajar IPS. Kali ini kita belajar tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda ini bersifat kedaerahan. Artinya, setiap daerah melakukan perlawanannya masing-masing. Contohnya, rakyat-rakyat Ambon melakukan perlawanan dengan Perang Saparua. Kemudian rakyat Aceh melakukan perlawanan dengan Perang Aceh. Di Banjar ada Perang Banjar. Kemudian di Bali ada Perang Jagaraga. Minangkabau ada Perang Paderi. Di Jawa ada Perang Diponegoro. Di Tapanuli ada Perang Batak. Sebenarnya masih ada lagi perlawanan-perlawanan yang lainnya, tapi ketujuh perlawanan ini termasuk perlawanan yang paling besar. Yang pertama kita bahas yaitu Perang Saparua di Ambon. Kenapa kok bisa terjadi Perang Saparua di Ambon? Jadi awalnya karena diserahkannya kembali Maluku dari Inggris ke Belanda. Hal ini mengingatkan penderitaan-penderitaan rakyat pada zaman Kompeni. Jadi rakyat-rakyat itu menganggap bahwa zaman Kompeni atau masa pemerintahan Belanda itu lebih berat dan penuh penderitaan. Pencetus lainnya yaitu menyangkut percecokan yang terjadi saat minum-minum. Jadi ada 3 tokoh Ambon yang terlibat percekcokan dengan Belanda. Hal itu mengakibatkan diberinya hukuman pukulan rotan. Nah, hukuman ini yang membangkitkan rasa dendam. Jadi, pada 9 Mei 1817, dipilihlah Kapten Perang Saparua yaitu Thomas Matulesi atau yang biasa kita kenal dengan Patimura. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei, mulailah Perang Saparua. Jadi, pemberontakannya mulai berkobar. Nah, selanjutnya tanggal 12 November Patimura ditangkap oleh Belanda. 18 Novembernya Patimura bersama 3 pengikutnya dihukum mati yaitu digantung, sedangkan yang lain dibuang, antara lain ke Jawa. Dapat kita lihat bahwa Perang Saparua ini terjadi pada tahun 1817, hanya beberapa bulan saja yaitu bulan Mei sampai bulan November. Selanjutnya kita bahas perang yang ada di Minangkabau yaitu Perang Padri. Kenapa kok bisa terjadi Perang Padri? Jadi di Minangkabau itu ada 2 kaum atau ada 2 golongan. Yang pertama adalah kaum Padri. Kaum Padri ini memiliki gerakan pemurnian Islam, yaitu gerakan yang membersihkan kehidupan agama Islam dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang dianggap menyalahi ajaran agama Islam. Jadi, kaum Padri ini ingin menghapuskan kebudayaan-kebudayaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian kaum yang kedua yaitu ada kaum adat atau kaum penghulu, yang mana kaum adat ini memegang teguh kebudayaan-kebudayaan atau tradisi yang ada di Minangkabau. Kita ketahui bahwa pandangan kaum Padri dan kaum adat ini berseberangan ya. Oleh karena itu mereka saling berselisih. Nah, perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat ini dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi Belanda ini mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Jadi pada tahun 1821, kaum Padri melakukan perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Jadi ada 4 tokoh yang memimpin perlawanan pada Belanda. Kemudian tahun 1825, karena pada saat itu Belanda juga sedang ada perang Diponegoro di Jawa, jadi kan Belanda ini merasa tidak bisa menghadapi perang Padri. Dia fokusnya jadi buyar, mau fokus ke perang Padri atau ke Diponegoro nih.
gitu. Oleh karena itu, Belanda mengajak kaum Padri untuk melakukan perundingan. Nah, perundingan ini menghasilkan suatu traktat. Jadi traktatnya isinya bahwa semua permusuhan antara kaum Padri dan Belanda itu dihentikan. Selain itu, kaum Padri juga harus mengakui kekuasaan Belanda. Nah, setelah menghasilkan traktat ini, Belanda akhirnya bisa fokus ke perang Diponegoro. Tapi pada tahun 1830 kan perang Diponegoro tuh udah selesai tuh. Karena perang Diponegoro sudah selesai, makanya Belanda kembali menyerang kaum Padri. Pada saat menyerang kaum Padri ini, Belanda menerapkan strategi perang benteng stelsel. Jadi benteng stelsel ini Belanda mendirikan benteng-benteng di daerah yang sudah dia kalahkan. Kemudian dibangun jalan atau penghubung setiap bentengnya. Gitu. Tahun 1837 karena menerapkan strategi benteng stelsel ini, jadi Belanda bisa menang. Kemudian Belanda juga menjatuhkan benteng pertahanan terakhir kaum Padri di Bonjol. Nah, selanjutnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan hingga wafat tahun 1864. Jadinya Tuanku Imam Bonjol ini wafat di perasingan. Selanjutnya kita bahas perang Diponegoro di Jawa. Kenapa kok bisa terjadi perang Diponegoro di Jawa? Jadi penyebabnya adalah yang pertama, sistem pajak tradisional telah menjadi beban berat turun-temurun rakyat Indonesia. Jadi banyak sekali pajak yang ditarik oleh Belanda. Contohnya seperti pajak tanah, pajak jumlah pintu, sampai jumlah pintu juga ditarik pajak. Kemudian pajak ganti nama. Semua lalu lintas pengangkutan barang dikenakan pajak, sampai-sampai seorang ibu yang menggendong anaknya juga dikenakan pajak. Kemudian, penyebab kedua terjadi perselisihan tentang penggantian tahta Keraton Yogyakarta. Jadi ada campur tangan Belanda dalam penggantian tahta Keraton Yogyakarta. Jadi ceritanya gini, Hamengkubuwono III itu digantikan oleh putranya yang lahir dari ibu yang masih bangsawan. Padahal Hamengkubuwono III sudah menjanjikan Pangeran Diponegoro sebagai putra yang tertua untuk menggantikan Hamengkubuwono setelah beliau wafat. Pangeran Diponegoro ini lahir dari ibu seorang kebanyakan, jadi bukan bangsawan. Tetapi Hamengkubuwono kok tidak sesuai janjinya. Harusnya Pangeran Diponegoro itu yang menggantikan Hamengkubuwono III, tetapi malah digantikan putranya yang lahir dari ibu bangsawan. Kemudian kan tadi Hamengkubuwono III digantikan oleh putranya yang lahir dari ibu yang masih bangsawan, atau dengan kata lain istrinya Hamengkubuwono III yang keturunan bangsawan. Nah, kemudian setelah naik tahta kan jadi gelarnya Hamengkubuwono IV. Tapi belum lama naik tahta, Hamengkubuwono IV ini kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal digantikan oleh putra lelaki yang masih berumur 3 tahun. Karena melihat Keraton Yogyakarta dipimpin oleh putra lelaki atau seorang lelaki yang masih kecil, makanya menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Penyebab lainnya yaitu provokasi yang dilakukan penguasa Belanda seperti merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro, menerobos warisan leluhur Pangeran Diponegoro, dan membongkar makam keramat. Jadi Belanda itu kan ingin bikin jalan tuh. Kemudian kok waktu bikin jalan
malah jalannya itu menerobos tanahnya Diponegoro atau tanah leluhurnya Pangeran Diponegoro. Nah, saat itu kan ada patok-patok. Tahu nggak patok-patok? Jadi patok-patok itu seperti misalnya kayu-kayu kecil yang ditancapkan ke tanah sebagai tanda, gitu ya. Nah, patok-patok ini dicabut dan diganti dengan tombak-tombak sebagai bentuk protes dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Belanda berusaha mengadakan perundingan, tetapi Pangeran Diponegoro-nya itu nggak muncul. Jadi Pangeran Diponegoro itu mengirim wakilnya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Usaha Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi itu gagal. Digagalkan oleh barisan rakyat Tegalrejo. Nah, Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Saparua. Penyebab lainnya yaitu provokasi yang dilakukan penguasa Belanda seperti merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan membongkar makam keramat. Jadi waktu itu kan Belanda ingin membuat jalan. Nah, jalannya itu malah menerobos tanah warisan leluhurnya Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu nggak terima dong karena tanah warisan leluhurnya itu diterobos untuk jalan yang dibangun oleh Belanda. Saat pembangunan jalan kan ada patok-patok tuh. Patok-patok tahu nggak? Jadi patok-patok itu seperti misalnya kayu-kayu kecil yang ditancapkan di tanah sebagai penanda. Nah, sebagai bentuk protes, patok-patok tersebut dicabut dan diganti dengan tombak-tombak. Gitu. Terus kemudian kan Belanda berusaha mengadakan perundingan, tetapi Pangeran Diponegoro ini tidak muncul. Pangeran Diponegoro mengutus wakilnya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Karena tidak berhasil mengadakan perundingan, Belanda itu ingin menangkap Pangeran Diponegoro dan juga Pangeran Mangkubumi, tapi gagal. Digagalkan oleh barisan rakyat di Tegalrejo. Akhirnya Pangeran Diponegoro pindah ke Selarong di mana ia memimpin perang. Jadi perang Diponegoro itu kan dimulai pada tahun 1825 dengan menerapkan taktik gerilya. Nah, taktik gerilya ini adalah suatu strategi perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan penuh kecepatan. Jadi pasukan Diponegoro itu menyerang Belanda secara cepat. Setelah melakukan penyerangan secara cepat, dia langsung berpindah tempat. Jadi tidak kembali ke tempat asalnya, tapi langsung berpindah. Jadi melakukan penyerangan, pindah ke daerah lain. Melakukan penyerangan, terus pindah lagi. Menyerang lagi, pindah lagi, seperti itu. Nah, dalam berpindah tempat, tentunya mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Namanya sembunyi-sembunyi kan nggak mungkin lewat jalan yang sudah dibangun. Mereka dalam berpindah tempat itu melewati sungai, gunung, lembah, dan hutan. Nah, taktik gerilya ini dilakukan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Karena adanya taktik gerilya ini kan jadinya pasukan Belanda itu jadi kewalahan karena penyerangannya dilakukan secara tiba-tiba dan cepat, sangat cepat. Gitu. Karena Belanda makin terdesak karena adanya taktik gerilya, akhirnya Belanda mengusahakan untuk mengadakan perundingan, tetapi tetap saja tidak ditanggapi oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian, karena terus-terusan diserang dengan taktik gerilya, tahun 1827 Belanda memperkuat diri dengan menjalankan benteng Stelsel. Jadi benteng Stelsel itu adalah sebuah strategi di mana Belanda mendirikan beberapa benteng. Jadi kalau ada daerah yang sudah dikalahkan, kemudian Belanda akan mendirikan benteng pertahanan di daerah tersebut.
biar nggak direbut lagi dan biar gampang melakukan serangan-serangan. Nah, benteng satu dengan benteng yang lainnya itu dihubungkan dengan jalan. Jadi lebih mempermudah dan mempercepat untuk menyerang. Selain itu, Belanda juga mengerahkan bantuan dari negeri Belandanya sana di Eropa yang sebanyak 3.000 orang. Nah, pada tahun 1828 sampai 1829 ada beberapa tokoh-tokoh dalam perang Diponegoro yang menyerah. Jadi yang pertama ada Kiai Mojo, menyerah pada tahun 1828. Ada Pangeran Mangkubumi menyerah pada tahun 1829 dan Sentot menyerah pada tahun 1829. Jadi perang Diponegoro kan luas ya di Pulau Jawa, ada beberapa daerah. Jadi serangannya itu tidak hanya di Yogyakarta aja, tapi ada di beberapa daerah di Jawa. Dan nanti setiap daerah itu ada pemimpin-pemimpinnya. Antara lain Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, Sentot, dan lain-lain. Nah, pemimpin-pemimpin daerah ini nanti di atasnya lagi ada Pangeran Diponegoro. Gitu. Kemudian tahun 1830 ini karena banyak tokoh-tokoh yang menyerah, akhirnya Belanda dan Pangeran Diponegoro melakukan perundingan. Tapi saat melakukan perundingan, Pangeran Diponegoro itu tidak mau mengalah gitu. Jadi tidak mau mengurangi tuntutannya. Pangeran Diponegoro tetap mempertahankan tuntutannya. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditawan dan dibuang ke Manado. Selanjutnya kita bahas tentang Perang Aceh. Kenapa bisa terjadi Perang Aceh? Jadi awalnya itu kan ada Traktat London pada tahun 1871. Traktat London ini isinya Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Oleh karena itu, Belanda seperti merasa memiliki alasan untuk menyerang istana Aceh. Termasuk Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Kesultanan Aceh. Jadi, karena ada serangan-serangan dari Belanda itu pada tahun 1873 terjadi Perang Jihad. Perang Jihad itu adalah perang membela agama Islam. Di Aceh itu kan mayoritas beragama Islam ya. Di sana Aceh sekarang bentuknya daerah istimewa Aceh. Istimewanya itu di mana? Jadi di Aceh itu boleh menerapkan hukum-hukum Islam hanya di Aceh saja. Makanya namanya daerah istimewa Aceh. Kemudian kan ada juga daerah istimewa Yogyakarta. Istimewanya di mana Yogyakarta? Ya, karena Yogyakarta itu punya keraton ya. Jadi, makanya namanya daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, Belanda terdesak. Jadi, Belanda waktu itu menerapkan strategi perang konsentrasi stelsel di mana bertahan dalam benteng. Nah, strategi ini tidak membuat Belanda menang. Belanda terdesak. Kemudian karena terdesak, Belanda mengutus Dr. Snoek Hurgronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Jadi orang Belanda ini menyamar menjadi Abdul Ghaffar. Kemudian Abdul Ghaffar itu berbaur dengan masyarakat Aceh. Abdul Ghaffar ini seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam. Terus dia dimintai untuk saran-saran tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Nah, jadi Abdul Ghaffar ini kan menyamar. Dia berbaur dengan masyarakat Aceh. Kemudian dia mempelajari bagaimana karakteristik masyarakat Aceh, orang-orang Aceh. Nah, pada akhirnya Abdul Ghaffar ini atau Dr. Snoek
Hurgronje ini menyarankan kepada pemerintah Belanda bahwa Aceh itu nggak bisa dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh itu nggak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh itu sangat tinggi, makanya orang Aceh itu nggak bisa dilawan dengan kekerasan. Jadi orang Aceh itu kalau ada perang, ya dia akan mengerahkan semua tenaganya, akan berperang sampai titik penghabisan. Gitu. Jadi oleh karena itu diadakan atau dilakukan taktik adu domba antara golongan bangsawan atau yang disebut ule balang dan juga kaum ulama. Jadi kaum bangsawan dan kaum ulama ini diadu domba biar bermusuhan. Akibatnya pada tahun 1899 sampai 1910 banyak tokoh-tokoh yang gugur atau menyerah. Jadi ada Tengku Umar gugur pada tahun 1899, ada Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903, ada Panglima Polem Muhammad Daud menyerah pada tahun 1903, ada Cut Nyadin, seorang wanita yang memimpin perang, ditangkap pada tahun 1906, dan Cut Meltia juga pemimpin dari wanita gugur pada tahun 1910. Akhirnya pada tahun 1904, jadi sebelumnya itu sebelum Cut Nyadin dan Cut Mutia itu gugur, Belanda sudah mengumumkan berakhirnya perang Aceh. Tapi kan itu dari pihak Belanda, tetap aja ada perlawanan sporadis rakyat Aceh. Perlawanan sporadis itu seperti perlawanan kelompok-kelompok kecil yang melawan Aceh. Nah, perlawanan sporadis rakyat Aceh ini baru berakhir pada tahun 1930-an. Kemudian kita bahas perang Batak di Tapanuli, Sumatera Utara. Kenapa kok bisa terjadi perang Batak? Jadi awalnya itu kan Belanda menyebarkan agama Kristen di Tapanuli, Sumatera Utara. Penyebaran agama Kristen ini dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Kemudian Sisingamangaraja ini kan nggak suka, dia menolak adanya penyebaran agama Kristen karena dikhawatirkan kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak itu akan terkikis. Jadi Sisingamangaraja itu khawatir kalau adanya agama Kristen tuh jadi orang-orang Batak itu jadi tidak lagi melakukan tradisi. Nah, upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan dengan cara mengusir Sending. Sending itu adalah organisasi penyebar agama Kristen. Jadi Sending ini kan memaksakan agama Kristen pada tahun 1877. Jadi rakyat Batak pada saat itu tuh harus memeluk agama Kristen. Karena Sisingamangaraja 12 ini tidak setuju atau menolak adanya penyebaran agama Kristen. Oleh karena itu, Sisingamangaraja 12 mengumumkan perang dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Tahun 1889, serangan Sisingamangaraja mampu menduduki daerah Lobu Talu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Karena semakin terdesak dengan serangan-serangan Sisingamangaraja, oleh karena itu Belanda akhirnya mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobu Talu dari tangan Sisingamangaraja 12. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun kan Sisingamangaraja nggak mau menyerah. Sisingamangaraja bersama pasukannya tetap bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan Sisingamangaraja akhirnya meninggal pada pengepungan tersebut.
Dilihat dari tahunnya, Sisingamangaraja kan melakukan perang pertama kali itu tahun 1878, kemudian meninggal tahun 1907. Dapat kita hitung berapa itu perang Batak berlangsung. Jadi 1907 dikurangi 1878 itu ada 29. Kesimpulannya, perang Batak itu berlangsung selama 29 tahun. Kemudian kita bahas perang Banjar di Kalimantan. Kenapa kok bisa terjadi perang Banjar di Kalimantan? Jadi penyebabnya adalah rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Karena merasa dieksploitasi, rakyat akhirnya melakukan perlawanan. Perlawanan itu dinamakan Perang Banjar. Nah, Belanda itu kan melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar. Kemudian Belanda juga membantu Kesultanan Banjar untuk memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri. Gitu. Terus atas jasanya tersebut, akhirnya Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Karena adanya hak khusus itu, Belanda juga campur tangan dong dalam pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Oleh karena itu, Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamijidilah. Nah, Pangeran Tamijidilah ini tidak disukai oleh rakyat. Karena Pangeran Tamijidilah ini bersikap sewenang-wenang. Gitu, makanya mereka atau Pangeran Tamijidilah itu tidak disukai oleh rakyat Banjar. Oleh karena itu, tadi kan disebutkan bahwa Pangeran Tamijidilah dan Belanda itu bersikap sewenang-wenang. Makanya pada tahun 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II memimpin perang melawan Belanda. Kemudian, karena Pangeran Antasari dan Hidayatullah ini mengalami kemenangan-kemenangan, maksudnya bisa membuat Belanda terdesak, akhirnya Belanda melakukan strategi menawan keluarga Pangeran Hidayatullah. Terus, Belanda juga meminta Pangeran Hidayatullah untuk keluar dari persembunyiannya. Karena keluarganya ditawan, jadi mau nggak mau kan Pangeran Hidayatullah harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya kan. Nah, akhirnya Pangeran Hidayatullah II menyerah kepada Belanda. Di tahun yang sama, Pangeran Antasari itu meninggal karena penyakit paru-paru dan cacar. Tapi sebelum meninggal, beliau menitipkan pesan kepada pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Nah, pada tahun 1905 ini, perlawanan benar-benar dipadamkan. Jadi, perang Banjar ini berakhir pada tahun 1905. Kemudian kita bahas tentang Perang Jagaraga di Bali. Kenapa kok bisa terjadi Perang Jagaraga? Jadi di Bali itu ada tradisi hak tawan karang. Hak tawan karang itu adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Jadi apabila ada kapal yang karam dan terdampar milik siapapun terdampar di pesisir Bali, kapalnya dan beserta isinya itu menjadi milik raja setempat. Misalnya apabila terdampar di Karangasem, maka menjadi milik Raja Karangasem. Itu. Nah, pemerintah kolonial Belanda itu menganggap tradisi hak tawan karang ini tidak dapat diterima. Kemudian
Belanda mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Raja-raja di Bali ini sudah setuju untuk menghapus hak tawan karang, kecuali Raja Buleleng dan Karangasem dan Kalulung juga masih menolak untuk penghapusan hak tawan karang. Terus pada saat itu ada 2 kapal Belanda yang karam di perairan Bali. Nah, kemudian diakuisisi oleh Kerajaan Buleleng. Kok tapi malah Belanda mengajukan tuntutan ganti rugi. Raja Buleleng nggak terima dong, karena kan ada hak tawan karang, kenapa harus ganti rugi? 2 kapal Belanda itu memang sudah haknya Kerajaan Buleleng karena karam di perairan Bali bagian Buleleng. Tuh, karena tadi Raja Buleleng tidak mau menyetujui dihapusnya hak tawan karang dan juga tidak mau ganti rugi. Oleh karena itu Belanda menyerang Bali. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya. Jadi serangan ini dipimpin oleh Van de Bos, komandan tertingginya. Masih pada tahun yang sama, yaitu perang ini kan terjadi selama 2 hari. Nah, pasukan dari Kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalungkung bertempur mati-matian nih. Bertempur untuk mempertahankan kedaulatan Bali, tapi mengalami kekalahan. Karena mengalami kekalahan pada tahun yang sama, juga pihak Bali itu maksudnya dari Kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalungkung ya, terpaksa menandatangani perjanjian damai. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak ingin damai. Sebenarnya nih perjanjian damai ini suatu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Jadi biar deh Belanda menganggap kita damai dulu deh, tapi diam-diam kita mempersiapkan untuk perang berikutnya. Nah, pada tahun 1849 ini pihak Bali melakukan serangan yang kedua. Karena serangan ini akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatannya. Belanda menyerang Jagaraga dari 2 sisi, depan dan belakang. Jadi pasukan Jagaraga itu diserang pasukan Belanda dari bagian depan dan bagian belakang. Jadi selain ditusuk dari depan, pasukan Jagaraga juga ditusuk dari belakang. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, apabila ada pertanyaan atau masih ada kebingungan atau ketidakpahaman, jangan dipendam sendiri. Mari sharing di komentar atau kirim chat ke ibu. Gitu ya, malu bertanya sesat di jalan. Ibu harap kalau kalian masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.